Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ruang kolaborasi modul 1.2 bersama kami kelompok 3. Perkenalkan kelompok kami di antaranya adalah saya sendiri Ibu Yeni Widi Palupi, Bapak Ujang Asmawi, dan Ibu Ediona Aminah. Dan bersama fasilitator kami Ibu Elin Triana. Motivasi kami mengikuti guru penggerak diantaranya adalah kami memiliki nilai-nilai seorang guru penggerak. Seperti halnya saya sendiri Yeni Widi Palupi memiliki nilai inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Sementara Pak Ujang memiliki nilai kolaboratif. Untuk Bu Diona memiliki nilai mandiri dan berpihak kepada murid, sehingga kami merasa kami mampu melaksanakannya. Nama lengkap saya Yeni Widi Palupi. Saya biasa dipanggil Widi. Dalam mengikuti guru penggerak, saya merasa saya memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya adalah inovatif, kreatif, mandiri, dan berpihak kepada murid. Dan dalam kegiatan kali ini, saya akan memaparkan bahwa saya memiliki nilai inovatif, di mana saya sudah memiliki berbagai konten edukasi di 3 platform yang ada di Indonesia, yaitu YouTube, Snack Video, dan Instagram. Di sana saya juga menerapkan kelas industri kepada siswa-siswi agar mereka bisa mampu mengeksplorasi diri. Yang selanjutnya adalah saya memiliki nilai-nilai kemandirian. Di antaranya adalah saya mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Dan saya juga melakukan kerjasama dan kemanfaatan dengan masyarakat sekitar, serta menjadi narasumber edukasi pemanfaatan IT kepada masyarakat. Begitu juga saya menjadi fasilitator penyusunan kurikulum. Sebagai seorang guru penggerak, saya memiliki kepedulian kepada peserta didik. Di antaranya adalah saya mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga siswa tidak meninggalkan jati dirinya. Dan juga saya ajarkan siswa untuk mengenali bagaimana cara kepemimpinan yang baik dengan kita bekerjasama dengan kodim setempat. Untuk Pak Ujang Asmawi, beliau sering dipanggilnya dengan Pak Ujang. Beliau mengajar di SMA Negeri 2 Kepayang. Beliau memiliki kompetensi atau memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya adalah kolaborasi. Dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di masyarakat, beliau tentunya mampu mengembangkan diri di guru penggerak. Kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat sudah ditunjukkan oleh Pak Ujang dalam kegiatan di sekolahnya, sehingga pembelajaran bisa berjalan sangat efektif dan baik untuk perubahan sekolahnya. Untuk guru penggerak atas nama Bu Diona Aminah, sering dipanggil dengan sebutan Ibu Diona. Beliau bekerja di TK Negeri Pembina Merigi. Beliau dengan nilai-nilai guru penggerak yang dimilikinya diantaranya adalah mandiri dan keberpihakan kepada murid. Kemandirian seorang Bu Diona sudah dibuktikan dengan beliau mengikuti beberapa pelatihan dan pembinaan di sekolahannya dalam meningkatkan kompetensi dan mengikuti komunitas pembelajar untuk meningkatkan kompetensi diri dan kemampuan dalam memberi pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, nilai keberpihakan kepada peserta didik. Beliau mengajarkan bagaimana cara siswa-siswi bisa belajar di luar dengan mengenali bagaimana minat dan bakatnya, kemampuannya, serta mengeksplor diri sebagai bentuk pengembangan diri dalam diri siswa. Baiklah, untuk kegiatan kali ini kami akan memaparkan apa agenda yang akan kami buat, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kami masing-masing. Tentunya kami juga menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa, juga 5R, rawat, rapi, resik, ringkas, dan rajin untuk kegiatan di kelas agar anak-anak terus termotivasi dan bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Dari kemampuan atau nilai-nilai guru penggerak yang kami miliki di kelompok 3, kami yakin akan menerapkan PJBL di lingkungan sekolah kita, terutama di Kabupaten Kepayang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita simak bagaimana pemaparan kami dalam penerapan PJBL di sekolah bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah kita masing-masing. Kalau dipertanyakan mengapa kami menerapkan PJBL,
karena di dalam pembelajaran berbasis proyek, kelas akan sangat menyenangkan, akan ada kolaborasi antara guru dan siswa. Di sana juga kita ada penerapan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Apa itu PJBL? PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar yang didampingi oleh guru, bapak guru yang terlibat di dalam tersebut. Bagaimana skema PJBL? Dalam PJBL, kita akan berkolaborasi dengan rekan guru dan peserta didik dalam menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini dibutuhkan analisis capaian pembelajaran dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan proyek pada setiap fase Bapak Ibu ajarkan. Nah, di sini kita di kelompok 3 akan mencontohkan satu kegiatan, yaitu tema proyeknya adalah membuat tempat pensil menggunakan botol bekas. Fasenya adalah kelas 5 SD. Mata pelajaran yang include di dalamnya adalah mapel keterampilan, mapel matematika, mapel bahasa Indonesia, dan setiap mapel itu akan menganalisis capaian pembelajarannya untuk bisa mentargetkan membuat tempat pensil menggunakan botol bekas. Apa nilai-nilai CGP yang bisa didapat? Di antaranya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kolaboratif antar guru dan stakeholder dalam satu proyek akan menumbuhkan rasa gotong royong dan inovatif baik dari diri siswa maupun guru itu sendiri, serta kemandirian anak dalam mengolah daya pikir dan tantangan target akan menjadikan peserta didik lebih bijak dalam bertindak. Nah, dampak peran PJBL di sekolah ya Bapak Ibu, dalam penerapan PJBL akan membawa pada perubahan besar di satuan pendidikan, di antaranya adalah keberpihakan kepada murid tidak hanya dilakukan oleh guru itu sendiri, tapi oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan membiasakan 3S dan 5R akan menjadikan salah satu pola pembentukan karakter secara konsisten dan terarah. Target CGP dalam kegiatan PJBL, kita sebagai seorang CGP harusnya atau hendaknya bisa merencanakan proyek, menganalisis alur tujuan pembelajaran, menjadi coach bagi teman sejawat dalam menyiapkan proyek, berinovasi dalam pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi dengan stakeholder, dan merefleksi kegiatan. Bagaimana kita merefleksikan kegiatan? Merefleksikan hasil kegiatan sesuai jadwal yang dibuat menjadi satu metode dalam mengukur tingkatan ketercapaian alur tujuan pembelajaran. Dengan target capaian pembelajaran akan memudahkan guru dalam menyiapkan target capaian pembelajaran di tingkat satuannya dengan hasil penilaian proyek yang dihasilkan peserta didik baik hard skill dan soft skill-nya. Setelah kegiatan pembelajaran berbasis proyek berakhir atau selesai, maka hasil evaluasi yang didapatkan dalam kegiatan itu yang pertama adalah keefektifan kegiatan belajar, kedua ketercapaian kompetensi, penerapan dimensi P5 dalam pembelajaran, kolaborasi di satuan pendidikan, keberpihakan kepada peserta didik, dan pembelajaran yang menyenangkan baik bagi peserta didik maupun kolaborasi antar guru mapel yang ada di satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia untuk seluruh calon guru penggerak Angkatan 8 Indonesia.
Elin Triana. Baiklah, untuk kegiatan kali ini kami akan memaparkan apa agenda yang akan kami buat, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kami masing-masing. Tentunya kami juga menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa, juga 5R, rawat, terapi, resik, ringkas, dan rajin untuk kegiatan di kelas agar anak-anak terus termotivasi dan bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Kalau dipertanyakan mengapa kami menerapkan PJBL, karena di dalam pembelajaran berbasis proyek, kelas akan sangat menyenangkan, akan ada kolaborasi antara guru dan siswa. Di sana juga kita ada penerapan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Apa itu PJBL? PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar yang didampingi oleh guru, bapak guru yang terlibat di dalam tersebut. Bagaimana skema PJBL? Dalam PJBL, kita akan berkolaborasi dengan rekan guru dan peserta didik dalam menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini dibutuhkan analisis capaian pembelajaran dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan proyek pada setiap fase Bapak Ibu ajarkan. Nah, di sini kita di kelompok 3 akan mencontohkan satu kegiatan, yaitu tema proyeknya adalah membuat tempat pensil menggunakan botol bekas. Fasenya adalah kelas 5 SD. Mata pelajaran yang include di dalamnya adalah mapel keterampilan, mapel matematika, mapel bahasa Indonesia, dan setiap mapel itu akan menganalisis capaian pembelajarannya untuk bisa mentargetkan membuat tempat pensil menggunakan botol bekas. Apa nilai-nilai CGP yang bisa didapat? Di antaranya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kolaboratif antar guru dan stakeholder dalam satu proyek akan menumbuhkan rasa gotong royong dan inovatif baik dari diri siswa maupun guru itu sendiri, serta kemandirian anak dalam mengolah daya pikir dan tantangan target akan menjadikan peserta didik lebih bijak dalam bertindak. Nah, dampak peran PJBL di sekolah ya Bapak Ibu, dalam penerapan PJBL akan membawa pada perubahan besar di satuan pendidikan, di antaranya adalah keberpihakan kepada murid tidak hanya dilakukan oleh guru itu sendiri, tapi oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan membiasakan 3S dan 5R akan menjadikan salah satu pola pembentukan karakter secara konsisten dan terarah. Target CGP dalam kegiatan PJBL, kita sebagai seorang CGP harusnya atau hendaknya bisa merencanakan proyek, menganalisis alur tujuan pembelajaran, menjadi coach bagi teman sejawat dalam menyiapkan proyek, berinovasi dalam pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi dengan stakeholder, dan merefleksi kegiatan. Bagaimana kita merefleksikan kegiatan? Merefleksikan hasil kegiatan sesuai jadwal yang dibuat menjadi satu metode dalam mengukur tingkatan ketercapaian alur tujuan pembelajaran. Dengan target capaian pembelajaran akan memudahkan guru dalam menyiapkan target capaian pembelajaran di tingkat satuannya dengan hasil penilaian proyek yang dihasilkan peserta didik baik hard skill dan soft skill-nya. Setelah kegiatan pembelajaran berbasis proyek berakhir atau selesai, maka hasil evaluasi yang didapatkan dalam kegiatan itu yang pertama adalah keefektifan kegiatan belajar, kedua ketercapaian kompetensi, penerapan dimensi P5 dalam pembelajaran, kolaborasi di satuan pendidikan, keberpihakan kepada peserta didik, dan pembelajaran yang menyenangkan baik bagi peserta didik maupun kolaborasi antar guru mapel yang ada di satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia untuk seluruh calon guru penggerak Angkatan 8 Indonesia.